Shalom. Pemetaan rohani dapat didefinisikan adalah sebuah usaha untuk melihat dunia di sekitar kita sebagaimana yang sesungguhnya, bukan sebagaimana yang kelihatannya, tapi sebagaimana yang sesungguhnya. Contohnya adalah seperti kayak begini. Dikutip dari Josh Otis sebagai seorang teolog, sebagai seorang pendoa syafaat, bapak daripada pemetaan rohani. Dia berkata bahwa pemetaan rohani adalah sebuah usaha untuk melihat dunia di sekitar kita sebagaimana yang sesungguhnya, bukan sebagaimana yang kelihatan. Melihat yang ada di dalam, melihat yang ada di dalamnya, bukan yang dari tampak luarnya. Contohnya Indonesia. Kita dapatkan data dengan jelas. 273 juta, 37 provinsi, 300 kelompok etnis, 1.340 suku, 715 bahasa di Indonesia, 1.671 pulau, 127 gunung, yang aktif 69, ada 204 gunung yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya. Ada 6 agama, itu bisa kita dapat dilihat dari skala yang paling jelas bahwa sebelum kita melakukan pemetaan rohani ada data-data yang bisa dapat kita dapatkan. Skalanya bisa sebesar benua, sebesar negara, bisa sampai ke level yang paling terkecil. Kota, kecamatan, kelurahan, desa, maupun pemetaan secara pribadi. Pemetaan rohani adalah usaha untuk melihat dunia di sekitar kita sebagaimana yang sesungguhnya. Mulai dari skala yang paling besar sampai skala yang paling kecil. Dan pemetaan rohani ini meliputi menerapkan pengetahuan mengenai kekuatan-kekuatan dan peristiwa-peristiwa di dunia rohani, atau di tempat-tempat atau keadaan-keadaan di dunia yang nyata atau di material. Saudara, ini dari satu Josh Otis yang meresumekan seperti itu. Kita dapat memetakan dari skala yang paling terbesar maupun skala yang terkecil, dan kemudian mengambil satu sikap doa dan riset akhirnya. Begitu banyak pendataan yang harus kita dapatkan. Seperti Cindy Jacob katakan juga dalam satu pendapatnya, pemetaan rohani adalah meneliti sebuah kota. Lebih skupnya sudah diperkecil lagi, sebuah kota, untuk menemukan suatu terobosan yang telah dilakukan setan untuk mencegah penyebaran Injil dan pemberitaan Injil di kota tersebut bagi Kristus. Ini yang menjadi PR kita semua. Sebelum kita melakukan tindakan doa keliling, pelajari kota tersebut. Pelajari apa yang menjadi titik permasalahan di kota tersebut. Apakah kota tersebut diliputi dengan kekerasan, atau diliputi dengan satu tindakan kriminal, atau penyembahan berhala yang kuat. Itu bisa kita bisa rinci sedemikian rupa, sedemikian iblis menguasai kota tersebut melalui segala aspek yang ada di dalam. Karena tugas si setan adalah mencegah penyebaran Injil, untuk masuk lebih dalam, mencegah penyebaran Injil khususnya di kota-kota atau di satu bangsa. Dia berusaha menghalangi, karena tugas iblis, tugas setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dibunuh, yang dicuri, yang dibinasakan adalah damai sejahtera dan sukacita umat orang percaya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di ayat ini mengartikan bahwa pemetaan rohani adalah suatu upaya untuk memberikan garis pedoman yang membantu kita menyadari apakah manusia memuliakan atau menyembah ciptaan atau sang pencipta. Dilihat dari kultur budaya yang ada dalam satu kota atau dalam satu provinsi. Apakah iblis bersembunyi di balik kebudayaan, sosial, atau apapun, dia bisa bersembunyi di balik korek
sampai sedemikian dalam, sampai sedemikian mana kuasa kegelapan masuk dalam setiap aspek tersebut. Itu yang harus kita mulai petakan. Lalu pemetaan rohani adalah sebuah istilah yang diciptakan untuk mencakup riset yang kita lakukan sebelum melakukan apa yang disebut sebagai kegiatan doa keliling atau kegiatan doa. Jelas kita akan dapat lebih efektif berdoa jika memiliki pengetahuan yang lebih luas. Kalau kita punya pendataan, kalau kita punya sejarah yang dalam kota tersebut sampai sedemikian jauh iblis bekerja dalam kota tersebut, kita akan dengan mudah penyakit kota ini seperti apa. Kita bisa doakan, kita bisa naikkan dengan data yang tepat. Riset yang terpenting adalah untuk menunjukkan kepada satu daerah sasaran yang paling tepat, membentuk satu target, membentuk satu tujuan di mana ketika kita berdoa dengan data yang kita punya yang akurat, kita akan semakin efektif dan tepat sasaran. Pemetaan rohani adalah wahyu Allah mengenai situasi rohani di dunia dimanapun kita hidup. Ini adalah suatu penglihatan yang melampaui panca indera alamiah kita, yang oleh Roh Kudus menyatakan barisan tentara kegelapan rohani kepada kita. Tercakup dalam Korintus 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apapun. Firman ini mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang untuk merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam Efesus 6 ayat 12 dibuat tentang pemetaan rohani. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari definisi ini, ada satu kegunaan yang sangat tepat sekali ketika kita mengerti betul tentang pemetaan rohani. Kita dapat meresumekan kegiatan roh apa yang bergerak di satu kota, dalam satu bangsa, dalam satu perannya seperti apa, menelusup atau sampai di arah mana, itu dapat benar-benar kita bisa resumekan dan kemudian kita bawa dalam dan ambil satu tindakan doa, nanti di ujungnya di kegiatan di doa keliling baru kita action. Apa yang harus kita lakukan? Yang terpenting ayat tadi mengatakan bahwa peperangan kita bukan peperangan darah dan tapi perintah udara, kuasa-kuasa kegelapan. Secara roh kita harus memenangkan itu dulu. Secara roh kita harus dapat mengikatnya. Dan kegunaan daripada pemetaan rohani adalah mengenali siasat-siasat musuh. Cara kerja iblis, cara kerja setan, cara kerjanya mereka seperti apa. Kenali. 2 Korintus 2 ayat 11 sebagai dasar. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa rencananya, tipu dayanya, siasatnya, dan maksudnya seperti apa. Iblis sekali lagi mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau dia tidak bisa intervensi kerajaan Allah, dia akan intervensi yang paling terkecil, yaitu keluarga Allah. Itu siasat yang paling utama. Keluarga akan dihancurkan, dibuat cerai, dibuat tidak harmonis, dibuat itu cara kerja daripada kuasa kegelapan atau si iblis. Jangan sampai si iblis mengambil keuntungan dari kita. Sebab kita tahu apa rencananya, tipu dayanya. Satu kesaksian ketika saya ikut sekolah SAR tahun 91 dulu. Ini menjadi satu bekal bagi saya secara pribadi ketika saya mengikuti sekolah SAR pada saat itu. Di sekolah SAR Wanadri tahun 91. Waktu itu saya angkatan pertama bergabung dengan para pasukan dari Kopassus, dari 3 matra, dari semua universitas di Indonesia juga mengirimkan pecinta-pecinta alamnya pada saat itu. Di situ saya banyak belajar. Di situ saya banyak belajar bagaimana cara menemukan
survivor atau korban atau orang yang hilang. Di situ sebelum kita melakukan tindakan operasional menemukan satu korban atau menemukan daerah tujuan, daerah goal yang kita akan dapat. Di situ harus melalui proses namanya ada persiapan. Namanya proses persiapan, kami ditempa, diajari tentang gimana caranya navigator, gimana cara menggunakan kompas, gimana cara melihat intersection apapun intersection atau resection, melihat dari sudut pandang kita dan melihat dari titik di mana titik balik arah kompas tersebut seperti apa, dan menentukan strategi gimana cara menyerang, gimana cara mengepung, gimana caranya mencapai titik tujuan. Saya banyak mendapatkan pelajaran yang berharga pada saat itu ketika saya mengenal di dunia pemetaan rohani. Ternyata ada korelasinya, Ketika saya dididik waktu itu menjadi seorang tenaga rescue pada saat itu pun berfungsi banyak sekali ketika saya bertugas, ketika ditugaskan untuk melakukan doa keliling atau pemetaan rohani. Datanya seperti apa? Sebelum saya naiki gunung tersebut, saya pelajari ketinggiannya, kelembabannya, tingkat kepadatan daripada hutan tersebut, dan kemudian apapun yang ada di dalam gunung tersebut dipelajari, budayanya seperti apa, penduduknya seperti apa, semuanya dipelajari, semuanya benar-benar didata betul-betul, sehingga sampai di rencana perjalanan, sampai akomodasi, sampai logistik yang diperlukan, sampai berapa lama kita harus sampai di target tujuan, dan kemudian yang terpenting di balik itu siapa penguasa secara spirit. Nah, di sini banyak dilematik, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya membuat pada satu mengarah pada okultisme atau penyembahan berhala. Dengan memotong ayam hitam terlebih dahulu, baru bisa naik gunung tersebut. Banyak sekali yang harus dipatah-patahkan, banyak sekali yang harus. Dan iblis selalu mencuri kemuliaan Tuhan setiap gunung-gunung. Dan ini pun harus dilakukan. Itu saya percaya di tim di Bahtera maupun di secara imam sudah melakukan pada saat itu gunung-gunung di Jawa Barat tuntas, sudah dinaiki sampai di puncak-puncak. Dan satu yang menjadi kesaksian bahwa ketika saya dididik sebagai tenaga rescue pada saat di pendidikan di SAR tahun 91 itu pun banyak membantu dalam pemahaman pemetaan rohani dan doa keliling. Lalu selanjutnya, ketika kita mengenali target dan sasaran, dalam firman-Nya dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Betul sekali. Dulu pun saya seorang petarung, ikut dalam turnamen silat maupun bela diri. Itu pun membutuhkan persiapan, membutuhkan apa yang musuh yang akan kami hadapi seperti apa, dipelajari seperti apa. Itu memerlukan satu persiapan, dan seperti petinju yang akan memukul tepat dengan sasaran, mengetahui powernya, speednya, skillnya, performance-nya seperti apa. Kita pelajari kekuatan musuh, dan ketika masuk dalam pertempuran kita benar-benar dapat melakukan dengan efektif dan efisien. Prinsip-prinsipnya adalah seperti ini. Ada 9 bagian prinsip yang harus kita pahami betul sebelum kita masuk dalam doa keliling. Yang pertama adalah menyelidiki apa yang terjadi di masa lampau agar dapat memahami kondisi sekarang. Mengerti tentang sejarah masa lalu, daerah kota tersebut atau bangsa tersebut atau skup yang lebih kecil, bisa pribadi kita sendiri, menyelidiki apa yang terjadi di masa lampau agar dapat memahami kondisi sekarang. Sehingga pada saat pemetaan rohani kita secara pribadi maupun kota atau bangsa atau benua atau apapun skupnya secara mikro atau makro, jelas sekali dapat bisa dibayangkan dan diselidiki. Dan mengerti tentang sejarahnya, mengerti tentang apapun kota tersebut, dengan mudah nantinya akan kita lakukan tindakan apa yang harus kita ambil. Yang kedua, keintiman dengan Roh Kudus mengakibatkan ketepatan. Keintiman dengan Roh Kudus mengakibatkan ketepatan ini yang menjadi standar utama. Bergantung betul-betul kepada Roh Kudus. Karena pada saat kita melakukan pemetaan rohani,
pimpinan Roh Kudus update. Ya, hari itu akan memberikan satu titik cerah, titik oh ini Tuhan yang Tuhan mau, ini Roh Kudus yang tuntun, ini yang Tuhan Roh Kudus inginkan. Dan itu bersifatnya dalam pemetaan rohani akan semakin hari semakin terus dikuatkan, semakin jelas mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Mereka yang menyediakan waktu baik untuk bercakap-cakap maupun untuk mendengarkan Allah sebelum melakukan pelayanan mereka, tidak hanya akan menemukan bahwa mereka berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, namun mereka juga akan tahu apa yang harus dilakukan ketika sampai di sana. Itu pimpinan Roh Kudus yang berlaku. Pimpinan Roh Kudus akan sangat tepat, akan sangat sekali efektif. Kalau bahasanya engkau saatnya ibarat seperti kayak begitu. Tepat seperti kayak begitu. Tuhan maunya apa? Dengar, lakukan. Karena pada saat di lapangan kadang-kadang perubahan bisa terjadi. Data yang kita punya seperti ini. Pada saat di lapangan, namun Tuhan Roh Kudus tuntun dengan cara yang ajaib, dengan cara rekayasanya dia dapat. Yang terpenting sasarannya kita dapat dan kita tembus. Lalu yang ketiga, mendasarkan pemetaan dari firman Allah dan wahyu. Firman Allah dan wahyu, kembali kepada kebenaran firman. Dasar firman yang kuat dan pewahyuan yang daripada Tuhan. Dasarnya itu, pemetaan rohani, dasarnya adalah firman Allah dan pewahyuannya. Yang keempat, mampu mendengar dari Allah dan mengkomunikasikan segala orang kepada orang lain seakurat mungkin. Tuhan akan berbicara melalui apapun, melalui awan, melalui reklame, melalui apapun dia dapat berbicara mengingatkan kepada kita. Dan kemudian pada saat dia berbicara melalui aspek apapun, biar mata rohani kita dapat menangkap apa pesan yang daripada Tuhan. Dan mengkomunikasikan kepada orang lain, tim yang ada di dalamnya seakurat mungkin. Sehingga goalnya dapat. Yang kelima, harus tahu pasti bahwa kita hidup dalam kekudusan sebelum kita maju. Saya mau bersaksi di hari ini. Saya mau telanjangi perbuatan iblis. Saya baru selesai melakukan sabatikal 21 hari. Naik 3 hari puasa di Unggaran, di Bukit Getsemani. Jujur, saya pun jatuh dalam dosa kekerasan. Dan kemudian saya jatuh juga dalam berbagai hal-hal dosa yang lain. Saya mengususkan diri, saya minta izin kepada gembala. Bu, saya izin, saya mau menarik diri ke dalam, mau refresh hidup saya. Supaya ketika saya melangkah kembali, saya tidak mau jadi batu sandungan atas kesalahan, atas semua yang telah saya lakukan. Karena saya tahu betul porsi saya. Ketika saya harus maju berperang di garis depan, iblis melihat standarnya adalah kekudusan. Iblis melihat ketika kita tidak benar di hadapan Tuhan, tidak kudus di hadapan Tuhan, iblis dengan mudah mendakwa, mengintimidasi, dan memutarbalikkan. Kembali pada sikap kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kemudian minta ampun. Ketika kembali dari masa sabatikal, ajaib perbuatan Tuhan. Promosi, sampai hari ini kalau saya bisa berbicara di Zoom, ini adalah satu kehormatan. Ini adalah satu next level yang saya dapatkan. Ini bukan karena kekuatan pribadi saya, tapi ini percayaan semua dari rekayasa Tuhan. Tuhan bukakan slot. Saya pun bersaksi ketika pada hari kedua saya ada di Unggaran, saya mengalami perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan. Tuhan berkata, jangan menyerah, jangan menyerah. Aku tunggu kamu di Yerusalem. Saya nggak ngerti, aku tunggu kamu di Yerusalem ketika itu, pada saat itu, apakah saya akan dipanggil pulang atau ternyata tidak, saudara-saudara. Senin, dua minggu Senin yang lalu, ibadah Senin yang lalu, ada seorang bapak dan ibu, anak dan ibunya datang ke saya. Dia dapat, Pak, saya mimpi, saya mendapatkan satu pesan dari Tuhan. Pak Beni, siapkan diri untuk berangkat ke Yerusalem. Tuhan Yesus ajaib. Ketika saya di Kapadokia, Tuhan Yesus berkata seperti itu dengan jelas. Aku tunggu kamu di Yerusalem. Setelah masa sabatikal, 2 minggu kemudian, ada satu orang ibu dan anaknya mengatakan, siapkan diri untuk berangkat ke Israel bersama dengan keluarga. Satu privilege, ya Tuhan benar, satu kehormatan.
boleh datang kembali ke Yerusalem. Satu kali saya pertama kali datang ke Yerusalem tepat pada saat Pak Daniel ulang tahun 2014. Hari ini di Januari, di bulan Januari ada satu kesempatan lagi untuk datang ke tempat Yerusalem. Satu ucapan syukur ini, satu kesaksian juga bahwa ketika kita berani untuk menghadap tahta kudusnya, mengaku dosa, bertobat, minta ampun, dan tidak melakukan dosa kembali. Dia baik, dia sanggup merekayasakan semua. Lalu yang keenam, harus diutus oleh Allah dalam waktunya dengan otoritasnya. Diutus oleh Allah dalam waktunya, dalam kairosnya, dan otoritasnya. Niscaya, dalam kairosnya, dalam otoritasnya, tidak ada yang mustahil. Begitu banyak pertempuran rohani bertempur, begitu banyak misi yang sudah dilakukan. Begitu ajaib Tuhan mengawal, begitu Tuhan merekayasa semua. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari semua yang dilakukan, semua kebaikan Tuhan dan anugerah. Yang penting kita mau diutus. Aku mau Tuhan diutus, aku mau Tuhan. Kemudian harus melakukan riset sesuai dengan instruksi-instruksi yang telah kita terima. Maksudnya adalah seperti tadi, pemetaan rohani adalah riset, cari semuanya. Pemetaan melalui googling kah atau dari buku, dari apa, tentang daerah serang yang akan kita kerjakan, tentang daerah kota tersebut yang kita lakukan, strateginya seperti apa, kelemahannya di mana, kelebihannya seperti apa. Kita harus tahu, petakan roh apa yang bergerak di sana. Apakah roh yang paling dominan, apakah roh perjinahan kah, atau semacam roh-roh kegelapan apapun, deteksi dengan betul, dan kemudian buat pemutarbalikan dan berikan ayat-ayat pemutarbalikan kami. Lalu yang ke-8, harus melaporkan informasi yang telah kita peroleh tanpa disertai pendapat atau prasangka pribadi. Jujur, tulus, dan dapat meresemukan semua informasi dan berikan laporan itu secara bottom up pada orang yang kita ada di atas kita sebagai komandan atau sebagai pimpinan. Harus memelihara sikap iman kita dalam kuasa Allah. Tetap rendah hati, tetap humble, tetap tunduk dalam otoritas kita. Biar kuasa Allah semakin bekerja dalam kehidupan kita. Lalu medan pemetaan. 3 hal utama yang sedang diamati. Kegelapan rohani sedang meningkat dan luar biasa. Ini sudah terjadi dan sedang terjadi saat-saat ini sedang terjadi. Meet Jesus hari Sabtu kemarin. Saya bermimpi setelah doa pagi kemudian jam 8.30 saya terbangun. Dalam mimpi saya melihat satu penglihatan langit terbuka dengan jelas, biru jelas, dan begitu banyak malaikat Tuhan, beribu bahkan belasan-lasan malaikat Tuhan. Namun di sekitar di kelilingan tersebut kegelapan yang paling kelam, dan banyak orang yang terhambat dengan lumpur yang ada di dalamnya. Terus kemudian ada kasut-kasut yang basah, jadi kasut-kasut yang basah. Si jelek membuat kasut kita basah, dibuat supaya tidak bisa bergerak dengan cepat. Ya, itu satu kesaksian juga ketika di Midisas hari Sabtu yang mendapatkan mimpi seperti itu. Kegelapan rohani sedang meningkat dan luar biasa. Ayo buat pemetaan atas kota kita, apa yang berkembang saat itu, mari kita kerjakan dan nanti dieksekusi dalam doa keliling. Ada satu pola kejahatan dan tekanan rohani secara geografis. Ini betul sekali. Di setiap kota, di setiap wilayah mempunyai daerah geografis yang berbeda-beda dan pola kejahatan yang berbeda-beda. Korupsi, ada segala macam jenis kejahatan. Deteksi semuanya. Pasti di balik tersebut ada roh yang bersembunyi. Yaitu pasti ujungnya adalah kekuatan kuasa kegelapan. Tidak mengerti dimensi rohani seperti yang dipikirkan di masa lalu. Ada kebutaan rohani. Tidak mau mengerti tentang dimensi roh. Belajar tentang dimensi roh. Wah, tadi seperti ayat yang tadi dikatakan. Yang kita perangi adalah peperangan rohani. Selanjutnya, tujuannya adalah bagian paling penting dari tujuan pemetaan rohani adalah mengenal karunia penebusan dari suatu kota atau negeri atau jaringan kehidupan manusia lain. Tujuan akhir kita bukan hanya membongkar benteng-benteng setan, membuka kedok-kedok penyesat
penyesat okultisme atau memburu pemetaan rohani atau mengikat penghulu-penghulu dan kuasa-kuasa, tapi untuk memulihkan kemuliaan Allah di setiap ciptaannya secara rinci. Tuhan rindu terjadi pemulihan dalam segala aspek. Tuhan rindu karena karya penebusan darah Yesus memulihkan kota, bangsa, negara, khususnya Indonesia. Lalu kemudian mengenal kasih karunia penebusan Allah, memberikan petunjuk-petunjuk yang spesifik dan positif dalam doa-doa kita, dalam kegiatan lain, dalam peperangan rohani. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, dalam pemetaan rohani ini, kita harus mengerti tentang sejarah. Peristiwa-peristiwa penting yang harus kita data. Dan kemudian perjanjian-perjanjiannya seperti apa, hutang darahnya seperti apa. Mulai dari pembentukan G30 SPKI ataupun peristiwa Mei dan kemudian lubang buaya, itu bisa kita data di mana darah tertumpah, karena di situ ada titik di mana mesbah yang harus dipulihkan, harus ada pemutar balikan atau pendamaian. Lalu ada legenda mitologi, ada Leak, ada Barong, ada Garuda, terus kemudian kuasa kegelapan daripada Roro Kidul atau seperti apa. Mulai dipelajari setiap perkembangannya di setiap kota maupun daerah di Provinsi Jawa Barat khusus. Kemudian di pemetaan rohani terjadi ada bentuk jalur jalan, batas wilayah, dan bentuk buka satu persatu bentuk batas wilayah di mana kita diposisikan berdiri untuk bentuk berdiri sebagai imam-imamnya Tuhan untuk berdoa syafaat untuk di mana kota tersebut kita harus doa dan kita ambil bagian. Batas wilayahnya jelas, dan setiap batas wilayah membentuk satu bentukan di mana manifestasi kuasa kegelapan akan muncul. Nanti akan dilihat dari satu bentuk-bentuknya. Contohnya salah satunya dibentuk peta. Dibentuk peta contohnya di ujung Jawa Barat. Di ujung Jawa Barat itu berbentuk antara Banten dan Banten itu berbentuk seperti di atasnya adalah cula badak. Dia berbentuk seperti itu. Spiritnya spirit badak, dan memang betul di situ ada habitatnya yang masih ada, di mana pelajari sifat badak seperti apa, spiritnya seperti apa, baik buruknya badak seperti kayak gimana. Itu tidak akan jauh. Itu akan mempengaruhi sifat-sifat daripada orang-orang yang ada di dalamnya, di provinsi tersebut atau di daerah tersebut. Lalu selanjutnya, contohnya di dalam bentukan peta, contohnya di Bekasi atau Bekasi yang sudah dirubah namanya. Secara etimologi dia adalah Bekasi, tapi ketika kita tahu kebenaran Tuhan bahwa Bekasi kita ubahkan namanya, dalam etimologi digantikan, ya bukan lagi Bekasi tapi menjadi Bekasi, seperti sudah dilakukan oleh teman-teman dan sudah dilakukan pendamaian di sana. Dan manifestasi daripada kuasa kegelapan melalui roh kemelaratan kemiskinan itu tertampak dengan jelas. Dari bentukan kotanya, Kabupaten Bekasi seperti sedang menggendong karung dan caping seperti kayak begitu. Itu menunjukkan satu roh spirit, pemetaan rohani ini akan secara visual dengan jelas nyata seperti kayak begitu. Kekuatan yang paling jelas kemelaratan, di situ terjadi kemiskinan, tingkat kejahatan maupun semua yang iblis mau buat tentang tidak bisa sejahtera dan lain-lain diputar balikan seperti itu. Kemudian kenapa kita harus melakukan pemetaan rohani? Dasar firman-Nya adalah Daniel 2 ayat 31 ayat 35. Inilah penglihatan yang Tuanku lihat di depan Tuanku, ada sebuah patung. Patung itu amat besar dan berkilau-kilau, tapi rupanya sangat mengerikan. Kepalanya terbuat dari emas murni, dada dan lengannya dari perak, pinggang dan pinggulnya dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi
Sepertinya disconnect ya, Pak Beni. Vel, keluar ya Vel. Halo, halo, bisa? Ya Om Ben barusan disconnect. Ya, Bisa lagi udah oke lagi? boleh udah. Sip. Oke. Dasar firman dari Daniel 2:31 sampai 35 adalah melalui penglihatan Daniel, dia melakukan pemetaan rohani. Nebukadnezar sebagai raja pada saat itu menanyakan kepada Daniel sebagai pendoa, sebagai penasehat kerajaan, apa arti mimpi itu? Lalu dia membuka satu pemetaan seperti patung, dan dia artikan semuanya dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Daniel memiliki excellent spirit, roh yang daripada Tuhan menuntun Daniel mengertikan pemetaan rohani secara lengkap. Ini menjadi titik dasar pemetaan rohani kita. Melalui excellent spirit yang dimiliki oleh Daniel, dapat dipetakan dengan mudah apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui penglihatan dari mimpi dan seorang raja, atau keinginan instruksi apapun. Kita dapat dengan hikmat yang daripada Tuhan, pengertian yang daripada Tuhan, ketetapan yang daripada Tuhan, firman yang daripada Tuhan, kita akan dengan mudah memetakan secara rohani. Dasar firmannya seperti ini. Dan kemudian saya akan gambarkan satu ilustrasi di satu peta. Vel, hilang lagi Vel. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita tunggu Pak Beni reconnect lagi. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Maaf, terpotong. Nah, dasar firmannya adalah Daniel 2:31-35, dan ilustrasinya seperti ini. Dari peta yang digambarkan di paling bawah adalah peta Pulau Jawa. Yang di bold itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara empiris atau secara visual, itu seperti perempuan yang sedang tidur antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepalanya posisinya di sebelah kanan dan kakinya sebelah kiri. Dia menunjukkan bahwa kekuatannya ada di tulang punggung. Dan di situ ada kerajaan yang namanya kerajaan yang si hijau atau disebut Roro Kidul di pantai selatan. Kekuatannya ada di situ, di garis pantai di situ. Dan terlentang seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang dalam tanda kutip terjebak dalam dosa perjinahan sangat kuat di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu yang kita perangi. Ini secara gambaran, secara gimana kita memerangi peperangan rohani melalui garis demografi maupun garis-garis batas wilayah yang membentuk spirit tersebut melalui dasar firman Daniel tadi. Seperti itu. Ini contohnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kemudian di Jawa satu lagi di peta tadi di Pulau Jawa secara utuh, kepalanya adalah ada di bagian ujung Banten dan sedang dililit oleh ular seperti itu. Nah, ini menambahkan bahwa ada kekuatan iblis tua yang mencengkeram Pulau Jawa yang harus menjadi pokok doa kita bahwa iblis harus dikalahkan, harus dipatahkan. Nah, nanti kita akan bahas secara utuh di mana caranya kita menentukan otak, jantung, dan di mana kita caranya menentukan titik-titik terpenting nantinya. Kita buka sekarang di titik-titik terpenting. Nah, titik-titik terpenting ini yang harus kita mengerti di mana titik penting dalam satu wilayah atau dalam kota tersebut adalah di mana objek wisata, makam keramat, sungai yang mengalir, berapa sungai yang mengalir, ada patung, ada monumen, ada sumur, ada mata air, tempat bersejarah, kota tua, tempat ibadah, titik nol, titik tertinggi. Pelajari betul itu semuanya, dan kemudian buat satu pemetaan secara roh. Roh apa yang bekerja di balik itu semuanya.
Nah, lalu kemudian baru kita menentukan areal target kita. Nah, di target di sini adalah seperti kayak begini. Otaknya di mana? Nah, gimana cara kita menentukan otak daripada kuasa kegelapan? Biasanya ditentukan dari otak adalah kontrol atau kepala, bagian kepala. Apa yang mengontrol di satu daerah yang lebih dominan atau pemerintahan atau adat. Contohnya ditemukan contohnya di Sulawesi Selatan mempunyai kitab namanya Lagaligo dan lebih penting daripada kitab-kitab yang mereka percayai. Lagaligo adalah menjadi buku panduan bagi satu masyarakat di Sulawesi Selatan. Ini yang menjadi otak atau kontrol yang harus kita perangi, dan gimana caranya penyebaran Injil bisa masuk menggantikan peran daripada kitab tersebut. Kuncinya adalah pusat kontrol, otak sebagai pusat kontrol, pusat kendali, pusat kebijaksanaan, pusat pengambilan keputusan penting. Yang bisa jadi clue juga adalah lambang dari daerah itu. Kita juga bisa menang di dalam roh dan kita akan menuai dengan sangat dahsyat. Yang terpenting kuasai otaknya, duduki otaknya, biar dipenuhi dengan pikiran Kristus, karakter Kristus, dan sifat Kristus. Lalu kemudian jantungnya. Jantung adalah organ yang memompa kehidupan. Di mana daerah tersebut, daerah mana yang memompa jantung perekonomian di negara tersebut atau provinsi tersebut atau kota tersebut di Jawa Barat yang memompa jantung kehidupan tersebut. Dalam pemetaan dapat ditemukan tempat di mana penguasa ini, suatu daerah ini yang terus dihidupkan. Pelajari dan temukan satu tokohnya dan habisi tokohnya. Contohnya, dari satu pusat penyembahan, pusat animisme, pusat pengkhianatan, pusat korupsinya di mana, pusat keserakahannya. Buat efes damim, buat pencurahan Roh Kudus, buat pendamaian, putar balikan dengan firman, buat Tuhan sendiri yang menjadi imam di daerah tersebut. Minta belas kasihan Tuhan, minta compassion-nya Tuhan, minta hati Bapa supaya apa? Dapat diputar kembalikan keadaannya. Dan intinya berdasarkan dari pemetaan rohaninya bahwa daerah tersebut adalah jantung maupun otak atau organ apapun yang terpenting. Kuncinya bisa dikendalikan kembali dan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu mesbah. Setelah otak, jantung, dan mesbah. Ini yang terpenting dalam menentukan daerah serang dalam doa keliling nanti. Mesbahnya di mana? Untuk persembahan dupa, untuk korban perjanjian darah yang dicurahkan, kuil penyembahan, medan perang, tempat kecelakaan massal, tempat bencana besar. Lakukan itu. Di mana titik-titiknya? Kuncinya, contohnya pembunuhan massal di Lubang Buaya, kuil penyembahan di Bali atau di mana seperti kalau di Jawa Barat ada candi-candi yang masih ada, yang masih dipercaya, tempat namanya disebut pesugihan atau tempat-tempat penyembahan berhala. Mulai data dan kemudian kita nanti perangi dalam doa keliling. Dalam satu kesempatan kita lakukan dalam ketepatan dan sasaran yang efektif dan efisien. Korban bencana terbesarnya seperti apa? Pernah terjadi longsor atau gunung meletus yang memakan banyak korban, atau pembantaian, atau tingkat kematian tinggi, atau sungai darah, atau pembuangan mayat. Ini perlu pendamaian. Ini perlu imamat yang rajani berdiri untuk membela, untuk mengadakan pengadamaian seperti apa yang Tuhan mau. Lalu yang terakhir adalah dari otak, jantung, mesbah, dan kemudian menentukan malaikat jatuh. Ini dibutuhkan satu kepekaan, dibutuhkan satu pelajaran bahwa ketika kita menelusuri di mana lokasinya, di mana asalnya, cek di sejarah hidup apakah penguasa kerajaan atau turunan-turunannya seperti apa. Perhatikan deskripsi apakah levelnya kacung atau bawahan atau levelnya raja atau sultan atau apa. Pelajari dalam satu daerah tersebut. Dan di situ ada tempat pasti di mana malaikat jatuh. Perhatikan tempat muncul dan perjanjian dengan manusia yang menjadi tempat perjanjiannya. Dan membatalkannya. Contohnya legenda daripada Jakatarup, yang dimana dia mengambil satu selendang dari satu bidadari, dari 7 bidadari. Dan kemudian selendang tersebut dia ambil. Dan kemudian secara turun-temurun cerita itu terus nyambung. Sebut ada satu namanya Widoderan atau disebutnya bidadari. Nah, dan didapati setelah dicek benar bahwa itu adalah posisi di mana cara pemetaan secara rohani itu membantu menentukan di mana titik malaikat jatuh. Banyak contoh-contoh lain, cerita-cerita legenda atau mitologi itu bisa kita menjadi bahan resume dan kemudian kita konkretkan
dan kemudian bisa kita perangi dan kita menangkan untuk menjadi daerah kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian setelah dari titik-titik terpenting masuk di dalam kaitan-kaitannya. Karena ketika kita melakukan pemetaan rohani akan berpengaruh pada daerah tersebut. Daerah tersebut akan terpengaruh dengan ketika kita melakukan pemetaan rohani, kaitannya sangat jelas sekali pengaruhnya dengan daerah tersebut. Contohnya daerah Medan dengan intonasi suaranya seperti apa, sifatnya seperti apa, kita pelajari dan kita pelajari betul, dan kemudian apa yang berlindung di balik karakter sifat dari daerah tersebut. Cianjur, Tasikmalaya seperti punya karakter yang berbeda-beda, dan kita harus pelajari sifat-sifat karakternya seperti apa, dan kita mulai perangi, oh ini cara masuknya seperti ini, oh ini dengan terang daripada Roh Kudus. Pemetaan rohani secara lengkap akan dijabarkan, akan dilihat dengan mata rohani jelas. Oh iya, ciri khas orang seperti ini. Contohnya orang Cirebon seperti apa, seperti kayak gimana. Pelajari secara geografisnya, secara apapun, semua segala aspek pelajari. Itu akan berpengaruh dari daerah tersebut. Lalu cara pandang mayoritasnya seperti apa. Dengan suatu negara atau daerah kaitan-kaitannya. Dengan kebudayaan, suku, ras, dan segala apapun dalam segala aspeknya. Kaitan-kaitan ini akan jelas sekali membantu dalam ketika kita melakukan pemetaan rohani, akan tergambarkan dengan jelas. Selanjutnya, jarahan. Ya, pada saat kita melakukan pemetaan rohani sudah jelas jarahannya seperti apa, potensi ilahi, potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, tambangkah atau apapun, mulai didata, karena iblis tidak akan sedemikian dengan mudah untuk melepas. Dia selalu mengikat dan selalu menjerumuskan. Dan selalu akan menipu dengan segala macam cara supaya kita tidak menjadi sejahtera. Ayo, biar jarahan yang menjadi jatah bagian kita, jatah bagian kota tersebut maksimal semuanya. Dapat diolah, dapat dieksploitasi dengan tepat. Dan semua anak-anak Tuhan yang dalamnya, gereja-gereja yang dalamnya dapat menikmati semua jarahan tersebut. Melalui sumber daya alamnya, industri bisnisnya, kekayaan nilai-nilai kebaikannya, pelabuhan, kekayaan rohani untuk jiwa-jiwa. Biar ini semuanya dikembalikan untuk Tuhan. Kembali untuk kemuliaan nama. Selanjutnya. Dari sisi sosial tadi sudah ada keterkaitannya juga dengan kaitan-kaitan tadi, karakter positif penduduknya seperti apa, karakter negatif penduduknya seperti apa, pendapatannya, finansial masyarakat seperti apa. Arti nama ini bisa dikupas bahwa contohnya Bandung itu artinya diambil kata dari Bandungan, dari satu bendungan yang besar, bendungan purba yang lama seperti kayak begitu, yang dimana artinya menampung air, menampung semuanya. Dan kita gali secara etimologi ini, bisa dilihat dari di Wikipedia, dan kemudian kita mulai tentang apa yang bergerak di balik roh tersebut. Ada satu cerita bahwa Parahyangan, atau disebut negeri daripada orang Kayangan, Parahyangan seperti kayak begitu. Banyak sekali yang membuat satu pemetaan rohani akan sangat berfungsi sekali, sangat tepat sekali ketika kita melakukannya dengan data, riset yang tepat, doa, dan kemudian dengan terang Roh Kudus akan dimunculkan roh apa yang bergerak di balik. Dan kemudian kita dapat mendatanya dan kemudian naik dalam satu level yaitu untuk melakukan kebenaran firman. Lalu dasar firman-Nya. Kita semua adalah imamat yang rajani, para imam. Bangkit pasukannya imam. Firman-Nya berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini adalah mandat, otoritas, kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk berdiri bagi Jawa Barat. Jaminannya, dalam Roma 8 ayat 37, Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Ketika kita melakukan pemetaan rohani, jaminannya ketika nanti kita melakukannya di lapangan, firman ini berkata bahwa engkau lebih daripada orang pemenang, dari orang yang menang. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan dari setiap langkahnya. Yang menaklukkan bangsa-bangsa di depannya. Menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu. Dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Firman menjadi pegangan. Yesaya 41 ayat 2. Sangat tajam seperti pedang firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah tergantung di atas kayu salib dan dikatakan sudah selesai. 39 cambukan sudah aku lalui, sudah aku terima. Dan bagianmu lakukan dan kemenangan adalah jaminan kita. 2 Korintus 2 ayat 14 katakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Lakukan tugas bagian para imam, berdiri kuat untuk Jawa Barat, untuk Kota Bandung, untuk Indonesia, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Oke. Dari pemaparan tentang pemetaan rohani ini, saya cuma bisa menyederhanakan. Sebenarnya saya adalah seorang pelaku di lapangan. Cuman dalam segala keterbatasan, mohon maaf. Saya sampaikan ini dengan segala keterbatasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi sama-sama bisa saling jadi pencerahan. Dan PR-nya adalah, mari kita petakan daerah kita masing-masing, di kota-kota masing-masing. Sebelum nanti kita masuk materi kedua tentang doling khususnya, di doling nanti akan dengan sangat lengkap, akan sangat gimana cara kita berdoling dengan efektif dan efisien. Namun PR bagi kita semua melalui pemaparan pemetaan rohani ini mulai dipetakan di mana kotamu berada, di mana tanggung jawabku, di mana kita harus berdiri di Jawa Barat atau dimanapun menjadi bagian kita. Mulai petakan sejarahnya, petanya, titik-titik pentingnya, di mana otaknya, di mana jantungnya, di mana kekuatan kuasa kegelapan. Contohnya Jakarta. Jakarta dilambangkan, dikungkup oleh satu gurita. Gurita punya 3 jantung, 9 tangan. 3 jantung, 9 tangan. Dan kemudian mana yang harus kita eksekusi terlebih dahulu? Mana jantungnya kita harus memakai? Punya 9 tangannya harus kita putus dengan kita cutting dengan satu strategi yang dari Tuhan. Minta sama Tuhan. Contohnya seperti itu. Atau seperti daerah Pangandaran ataupun pantai selatan yang berkaitan dengan kerajaan kuasa kegelapan di sana. Selidiki kekuatannya, rohnya seperti apa, keterikatannya, perjanjiannya yang sudah dilakukan. Terus hubungan sosialnya seperti apa, kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan pemetaan roh, dilakukan itu semua. Ini menjadi PR kita, dan kemudian nanti di sesi selanjutnya di doa keliling akan dibahas lebih lengkap lagi. Melalui pemetaan rohani, kita akan sampai di target yang paling tepat dan dapat menentukan titik serang, titik pemukulan supaya nama Tuhan dipermuliakan di kota, di bangsa, maupun di daerah yang kita sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Demikian pemaparan ini, biar semuanya hanya bagi nama Tuhan. Dan nanti akan di-share di grup, akan di-share materi ini, akan di-share di grup, dan biar semuanya bermanfaat dan menjadi titik terang untuk kita semuanya dapat berdiri sebagai imam semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you Pak Beni. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar sangat banyak ya soal pemetaan rohani. Ini menurut saya adalah materi yang sangat-sangat detail dan banyak, perlu dicerna lebih lagi ya. Nanti recordingnya ini akan kita share di grup, akan kita coba nanti kalau bisa Bang Jul boleh dimasukkan aja di YouTube-nya Dios Radio, nanti biar di private atau gimana, yang punya linknya aja yang bisa akses. Nah itu nanti kita supaya kita bisa dengarkan lagi ya. Jadi nanti akan coba kita upload di YouTube.
supaya recording ini bisa nanti didengarkan kembali buat semuanya. Ada beberapa juga yang tadi di grup Jawa Barat juga tidak bisa hadir supaya bisa dengarkan semuanya. Nah, kita akan ketemu lagi tanggal 6 November, masih 2 minggu lagi dari sekarang. Tadi PR-nya mari coba kita kerjakan, coba kita cari, coba kita pemetaan tentang daerah di mana kita tinggal, baik itu yang di Bandung, yang di kota-kota lainnya juga di Jawa Barat, mari kita coba petakan. Mungkin coba pemetaannya mulai dari provinsi terlebih dahulu, dari luasnya terlebih dahulu ya, dari luasnya terlebih dahulu, provinsi Jawa Barat seperti apa, petanya seperti apa, spirit yang menguasai seperti apa, baru nanti kita mulai masuk ke setiap kota. Kotanya kota apa? Kota tempat saudara tinggal dulu aja. Kita mulai dari kota tempat kita tinggal dulu, mulai cari lagi tentang daerah itu sebenarnya spirit apa yang menguasai. Habis itu tadi kita juga cari mesbah, cari jantung, dan cari otaknya juga. Itu yang akan kita kerjakan nanti juga. Nah, itu kita coba petakan dulu semuanya selama 2 minggu ini. Nanti tanggal 6 November kita datang lagi di Zoom ini, nanti jam 7 malam juga. Kita akan lebih banyak ngobrol ya, mungkin tema tentang doling nanti lebih banyak tentang bagaimana kita harus mengerjakan doling secara imam, bagaimana perjanjian apa yang kita lakukan, perjanjian apa yang kita Cara lakukan. strategisnya betul. Ya, jadi lebih banyak ke arah sana, nanti dolingnya apa aja yang harus kita lakukan, dasar pengertiannya apa, firmannya di mana, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan coba ngobrol, kita akan coba diskusi, kita bagi bagaimana caranya untuk kita doling untuk Jawa Barat ini, ya, berdasarkan dari pemetaan yang sudah kita lakukan selama 2 minggu nanti. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada apa, boleh ngobrol aja di grup Jawa Barat, boleh ngobrol aja, boleh chat Japri juga ke saya atau ke Pak Beni juga boleh. Kita sama-sama kerjakan Jawa Barat ini, gitu ya. Jadi selama 2 minggu, mari kita pemetaan. Nanti tanggal 6 November kita ketemu lagi, kita diskusi lagi tentang semua hal yang sudah kita dapatkan selama pemetaan. Kita akan belajar tentang doling, dan juga nanti bulan November kita akan kerjakan semuanya bersama-sama, ya. Itu ya saudara semua ya. Rekaman ini akan diupload di YouTube-nya Dios Radio nanti. Saudara juga boleh dengarkan terus Dios Radio ya. Kita sekalian promosi juga Dios Radio ya. Ada radio digital rohani, saudara bisa dengarkan setiap hari, ada khotbah, setiap hari ada firman Tuhan, setiap hari ada program yang saya yakin dapat memberkati buat kita semua. Bisa download di Play Store kalau saudara punya Android, kalau saudara iPhone, saudara bisa streaming di diosstripradio.com ya. Jadi semuanya nanti kita akan bagikan rekamannya ya. Yuk mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup Zoom ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami dapat belajar pada malam hari ini tentang pemetaan rohani Tuhan. Kami tahu ini materi yang cukup kompleks, tapi biar kami minta tuntunan-Mu Roh Kudus buat kami dapat mengerti apa kehendak dan rancangan-Mu atas Jawa Barat ini. Buat kami dapat mengerti dan tuntun kami Tuhan selama 2 minggu ke depan kalau kami mau lakukan pemetaan rohani. Benar-benar Tuhan Kau yang tuntun kami, pimpin kami untuk kami dapat mengerti apa yang terjadi di balik semuanya. Biar Kau yang singkapkan semuanya Roh Kudus, dan kami percaya ada penyertaan, ada perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menjamah kami selain Engkau sendiri. Benar-benar perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas setiap kami yang akan melakukan pemetaan, yang akan melakukan doling. Tuhan, kami percaya kami ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Iblis, Kau dengar, kami hanya melakukan apa yang Panglima kami katakan, Panglima kami Yesus Kristus Tuhan sendiri perintahkan kepada setiap kami untuk kami lakukan pemetaan dan doling. Kalau Engkau mau berurusan langsung, biar Kau berurusan langsung dengan Panglima kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Percaya penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Meteraikan semuanya, dan biar firman ini menjadi benih yang subur Tuhan di ladang hati kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tutup bungkus semuanya, berkati dengan segala berkat yang terbaik yang daripada-Mu atas setiap kami Tuhan. Pasukan imam-Mu, barisan imam-Mu atas Jawa Barat ini. Biar hari-hari kami Tuhan dipenuhi oleh-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Pak.
Thank you semuanya. Thank Terima kasih. you. Terima kasih.